Apakah sahabat tahu bagaimanakah energi listrik disalurkan dari pusat pembangkit ke konsumen? Jika belum, mari kita simak ulasan singkat berikut ini. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Saluran transmisi pada sistem tenaga listrik merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dari pusat tenaga listrik hingga ke sistem distribusi. Pada sistem transmisi, energi listrik yang disalurkan berjarak cukup jauh. Itu mengapa tegangan yang ditransmisikan perlu dinaikkan. Hal ini berfungsi untuk yang pertama, yaitu mengurangi rugi-rugi daya pada saluran transmisi. Dengan menaikkan tegangan, rugi-rugi daya pada saluran transmisi dapat dikurangi. Perlu diketahui, sebuah kabel tembaga yang membentang memiliki resistansi yang besarnya berbanding lurus dengan panjang kabel dan berbanding terbalik dengan luas penampang kabel. Sebagai contoh, sebuah pembangkit yang menyuplai daya listrik sebesar 10 kW dengan tegangan 1 kV pada saluran transmisi sepanjang 10 km, maka arus yang mengalir sebesar 10 ampere. Dari panjang kabel 10 km ternyata memiliki resistansi sebesar 10 ohm, sehingga rugi-rugi daya yang ditimbulkan pada kabel penghantar adalah 100 watt. Maka daya yang disalurkan ke konsumen sebesar 10 kW dikurangi 100 watt, yaitu sebesar 9,9 kW. Jika tegangan dinaikkan 10 kali lipat menjadi 10 kV, maka arus yang mengalir sebesar 1 ampere, sehingga rugi-rugi daya yang dapat ditimbulkan pada kabel penghantar adalah 10 watt saja. Maka daya yang disalurkan ke konsumen adalah 10 kW dikurangi 10 watt, yaitu sebesar 9,9 kW. Bagaimanakah jika tegangan dinaikkan sebesar 100 kali lipat? Yang kedua, yaitu mengurangi jatuh tegangan pada ujung transmisi. Selain mengurangi rugi daya, resistansi pada kabel penghantar juga menimbulkan jatuh tegangan pada ujung penghantar. Sebagai contoh, jika rugi daya sebesar 100 watt, maka tegangan dibilang pada kabel penghantar sebesar 10 volt. Namun, jika tegangan dinaikkan sehingga rugi daya menjadi 10 volt, maka jatuh tegangan sebesar 1 volt saja. Yang ketiga, yaitu menghemat biaya kabel konduktor. Setiap jenis penghantar memiliki kemampuan masing-masing dalam menghantarkan arus listrik. Semakin besar luas penampang kabel, semakin besar pula kemampuan dalam menghantarkan muatan listrik. Dengan menggunakan tegangan tinggi, maka arus listrik yang mengalir pada kabel penghantar hanya beberapa ampere saja, sehingga tidak perlu menggunakan kabel dengan luas penampang yang besar yang harganya mahal. Dengan demikian, biaya jalur transmisi dan perawatannya akan semakin murah. Untuk memahami lebih dalam tentang sistem transmisi, ada baiknya kita mengenal bagian-bagian utama dari saluran transmisi tersebut, yang meliputi konduktor. Konduktor adalah media yang digunakan untuk tempat mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk. Konduktor ini harus memiliki sifat-sifat konduktivitas yang tinggi, kekuatan tarik mekanikal yang tinggi, titik berat biaya rendah, dan tidak mudah patah. Jenis konduktor yang dipakai pada umumnya tembaga, aluminium, dan baja. Isolator. Isolator pada sistem transmisi tenaga listrik berfungsi untuk mencegah adanya aliran arus listrik dari konduktor melalui tiang menara atau memisahkan bagian yang bertegangan dengan yang tidak bertegangan. Pada sistem transmisi, isolator yang digunakan biasanya menggunakan rotor rantai yang terdiri dari kepingan dielektrik yang saling dipisahkan oleh konduktor, sehingga dianggap sebagai sebuah kapasitor karena terdiri dari susunan konduktor dielektrik konduktor. Menurut bahannya, isolator yang digunakan biasanya berbahan keramik atau kaca, di mana kedua bahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menara transmisi. Menara atau tiang transmisi adalah suatu bangunan penopang saluran transmisi yang bisa berupa menara baja atau tiang baja. Konstruksi tower besi baja merupakan jenis konstruksi saluran transmisi tegangan tinggi SUTT ataupun saluran transmisi tegangan ekstra tinggi SUTET yang paling banyak digunakan di jaringan PLN karena mudah dirakit, terutama untuk pemasangan di daerah gunungan dan jauh dari jalan raya. Pemeliharaan yang mudah serta harganya yang terbilang lebih murah jika dibandingkan dengan saluran bawah tanah.
sistem pertanahan atau grounding system. Kawat tanah atau kawat pertanahan juga disebut kawat pelindung, digunakan sebagai pelindung penghantar atau kawat fasa terhadap sambaran petir. Sistem pertanahan ini dipasang di atas kawat fasa. Pada umumnya, kawat pelindung ini berbahan baja yang lebih murah tapi tidak jarang digunakan ACSR. Sistem transmisi tenaga listrik di Indonesia. Prinsip kerja sistem transmisi yaitu tegangan keluaran dari transformator pembangkit listrik dinaikkan menggunakan transformator step up. Pada umumnya, tegangan di generator lebih kurang dari 50 kV. Tegangan tersebut dinaikkan ke tegangan tinggi 150 kV dan tegangan ekstra tinggi 500 kV. Tegangan tersebut disalurkan sepanjang saluran transmisi berjarak ratusan kilometer membentang dari barat ke timur dan sebaliknya. Tegangan dari saluran transmisi tersebut kemudian diturunkan menggunakan transformator step down ke tegangan menengah 20 kV pada gardu induk untuk selanjutnya didistribusikan ke konsumen. Di Indonesia, sistem transmisi yang ada dikelola oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Untuk penyaluran pada sistem interkoneksi Jawa Bali, unit induk PLN yang menanganinya terbagi menjadi 3 unit induk untuk penyaluran dan 1 unit induk untuk pengaturan beban. Unit induk penyaluran yaitu PLN Transmisi Jawa bagian Barat, Jawa bagian Tengah, Jawa bagian Timur, dan Bali. Sedangkan untuk unit induk pengaturan beban oleh PLN Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali berfungsi untuk mengatur beban Jawa Bali, berpusat di Gandul, Jakarta yang biasanya disebut Jawa Bali Photo Center atau JCC, yang di bawahnya bagi dalam 5 regional area pengaturan beban atau APB. Area pengaturan beban Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah DIY, Jawa Timur, dan Bali. Oke, mungkin ini yang dapat saya share ke sahabat sekalian.